Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di kanal YouTube saya, Miftahul Famsa. Namanya Oma Bal-Balan. Lama rasanya kita nggak berjumpa ini. Nah, sekarang Oma Bal-Balan muncul lagi. Dan di episode kali ini agak berbeda ini. Kalau biasanya Oma Bal-Balan ngobrol dengan pemain, pelatih atau mantan pemain, kali ini ngobrol dengan seorang kitman, sosok yang tidak kalah pentingnya di sebuah tim. Saya bertemu dengan Cak Manek Sujari. Selamat sore, Cak. Sore juga Mas Miftah. Gimana kabarnya? Kabar isi lebih baik dari sepak bola Indonesia. Alhamdulillah. Cak Manek Sujari ini akrab disapa Cak Sabar, kitmannya Deltras Sidoarjo. Sudah berapa lama di Deltras ini? Mulai Deltras berdiri 2001-2002, awal berdiri Deltras, pergantian dari GBD ke Deltras 2002. Dulu kalau nggak salah kan tim ini namanya Gelora Dewata ya, dari Bali terus ke Sidoarjo. Kalau nggak salah dulu ada kitmannya itu. Ada Mas Muksin, kalau nggak salah dari Mataram. Jadi posisi Cak Sabar menggantikan si Muksin. Dari awal 2002 Ya, awal atau 2002. akhir 2001? Akhir 2001 ke 2002. Berarti 20 tahun ini. Mantap. Oscar. Istimewa ini. Cak Sabar, siapa dulu yang membawa awal ceritanya Cak Sabar masuk Deltras ini? Yang bawa siapa? Waktu itu Deltras masih di mes Balai Diklat Larangan. Oh iya. Saya bermain pada waktu itu, saya masih supporter. Main di situ pada waktu itu nggak ada yang bantu, istilahnya kitmannya nggak ada. Jadi saya ditawari, akhirnya saya terima dan masuk ke Deltras. Awalnya lihat nggak ada yang bawa ini ya, nggak ada yang bawakan tas gitu ya, benar bola ya, gitu. Terus tawari masuk situ. Tapi sebenarnya tahu nggak tugasnya awalnya ini? Pada waktu itu belum tahu. Berarti diawur aja. Ya, mantap. Rotok maju sih di Cak Sabar. Oke, siap. Ojo kaku-kaku, slow aja. Oke, los. Nah, waktu kan awalnya supporter terus masuk di tim itu karena kan, lah ini kan dekat dengan pemain. Iya. Rasanya ini ya apa? Sangat bangga sekali. Pemain disanjung-sanjung masyarakat Sidoarjo tentunya. Iya. Tapi saya diberikan kesempatan untuk lebih dekat lagi dan lebih memberikan pelayanan yang istimewa untuk pelatih pemain-pemain itu. Ada si Putu, Budi, Agung dan lain-lain. Oh iya, itu kan eranya ada Agung, Putu Gede ya, Jeffrey Dwi Hadi. Iya, mantap. Istimewa, itu cedak banget ini. Jos. Iya. Tapi kalau dulu nih, karena sekarang namanya kitman, dulu tuh sebenarnya nyebutnya perlengkapan. Kalau nggak salah ya, waktu iya. itu perlengkapan. Baru sekarang kitman, sok gaya jenenge sok Inggris sih. Ini Gaul men. Cak Sabar, adaptasinya waktu itu kan awalnya pasti kan ya seperti Cak Sabar bilang tadi, bangga, seneng. Kan pasti, aku secedak. Tapi karena kan ada tugas ya untuk ya apa, memilah hati yang berbunga-bunga karo tugas itu ya apa, Cak? Untuk memilah-milah ya saya terutama kewajiban. Kalau kita ditugaskan dalam arti pekerja, itu artinya kewajiban harus didahulukan. Untuk urusan hati senang itu pastilah, siapa yang nggak suka, siapa yang nggak senang, siapa yang nggak gembira bisa kumpul dengan pemain-pemain pada waktu itu yang sangat dibanggakan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Sidoarjo. Jadi nyambut gawe sih sing penting. Iya. Urusan seneng, urusan buri. Iya. Nah itu kan setahu saya kitman ini kan, perlengkapan ini kan sering bawa peralatannya pemain kan, sepatu terutamanya. Dulu juga begitu, Cak? Sama.
Tapi pada waktu itu sepatu sing digawe perang digawa dhewe-dhewe. Lah nek kaya sepatu cadangan gawe lapangan tak gawokno. Dan itu semuanya pemain Tidak apa? semuanya. Yang Apa? paling Si Putu, Budi, kudu terus, gede ya. Ya, Putu gede, terus pemain asing Adolfo Sosa, Oh ya, Michael Babu Adolfo ya. Aken, Babu. ya, terutama itu. Terus di era-era Sama juga. Sama ya, kayak- sama juga. kan ada di eranya dulu ada Leandro Braga, Leandro Hilton, Braga, ya. Pruneto, Sama Sebastian. semua, sama seperti itu juga. Hmm, Salah satu tanggung jawabku sebagai kitman melayani pemain-pemain supaya dia merasa nyaman, bermain bagus dan memberikan hasil yang terbaik untuk tim. jadi ini sampai dengan itu membawakan aja atau juga ikut mencucikan gitu ya? Kalau saya sih ada orang-orang tertentu yang minta dicucikan. Ya terpaksa saya cuci, itu Oh, kewajiban iya. saya. Seperti siapa ini kalau boleh nyebut pemainnya ini? Si Adolfo, Babu Aken, Putu, ya orang-orang tadi. Jadi tidak sekedar membawakan Tidak tapi juga sekedar dicucikan membawakan ya. Iya. Nah, Cak, itu kan banyak sepatu itu. Sempet nggak tertukar itu? Menurut pengalaman saya tidak pernah sih. Iya iya. Oh. Karena istimewa, wis tahu tugasnya itu tadi ya. Iya. Lah kalau soal kostum, Cak, ini kan biasanya kan perlengkapan itu ada dua ya. Ada sama waktu itu sama Satapong. Ya. Terus banyak ya gandengannya gonta-ganti, tapi hanya Cak Sabar yang setia di Deltras ini. Untuk saya sebagai masyarakat Sidoarjo tetap setia karena jiwa saya jiwa bola, friend. Iya iya iya. Saya suka bola. Tidak peduli itu tim apa, yang penting saya jiwa bola. Jadi ya jadi ini ya, berada di Deltras di kasta tertinggi, naik turun, naik lagi 2010 ya, sampai sekarang ada di Liga Tetap 3. saya setia di Deltras Iya. karena Deltras adalah kebanggaan masyarakat Sidoarjo. Ini istimewa ini 20 tahun mengabdi di Deltras dan ada di saat Deltras di posisi kasta teratas sampai kasta terbawah. Istimewa Cak Sabar ini. Wis top. Loyalitas tanpa batas, friend. Iya iya iya. Cak Sabar, ini kan suka duka jadi kitman itu, kalau dukanya dulu deh, apa yang paling? Kalau dukanya sih mohon maaf semuanya untuk manajemen semuanya, gaji telat itu aja. Kalau lainnya selebihnya banyak sukanya, banyak senangnya, banyak gembiranya di dalam dunia sepak bola itu. Tapi ketika ngerasa waktu Deltras degradasi itu dari dulu ISL ya, terus Iya. degradasi ke bawah sampai sekarang Liga 3, ngerasanya apa, Cak? Ya cekat-cekat titik ya. Siapa sih nggak kepingin timnya munggah nandukur tim teratas di kasta sepak bola Indonesia. Tapi pada waktu itu keadaan tim lagi turun ya apa maneng. Ya iku wis. Kalau ini momen-momen yang paling menyenangkan, yang paling diingat, Momen-momen paling menyenangkan di saat tim Deltras di kasta tertinggi. Pada waktu itu kalau nggak salah di Jogja atau di mana itu kita sempat peringkat 1. oh iya, yang Peringkat eranya 1, ini eranya Pak Harno Pak ya, Suharno almarhum. almarhum 2000 musim 2003 Itu kan. suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sidoarjo, terutama saya. Waktu lolos 8 besar itu, Cak? 8 besar juga. Juga yang 2008 ya. Ya. Eranya Mas Jaya Mas Hartono. Jaya Hartono itu sangat luar biasa juga. Munculnya Haryono ya. Haryono. Munculnya Haryono dan ada yang terkenal banget waktu itu Pruneto sama Sebastian. Sama Sebastian. Acak itu Cak Sabar itu kan ini ya, tahu ya, berada di kitman bagian yang ya sangat penting juga lah. Tahu perjalanannya arek-arek sing kayak Haryono lah misalnya,
dari Haryono 0 sampai Haryono muncul atau pemain-pemain yang lainnya, siapa ya contohnya ya yang ya Waluyo. oh iya Purwoko Waluyo itu ya. Waluyo. Itu tuh ngelihat hal begitu tuh rasanya ya apa Cak? Sangat bangga dengan mereka karena dengan kerja kerasnya mereka semua pada habis latihan teman-teman pada tidur, pada istirahat, dia nambah sendiri sampai menjelang sholat duhur dia balik untuk makan dan baru istirahat, sorenya latihan lagi. Itu Dan aja. hal-hal begitu Cak Sabar ikut nemeni nggak? Pernah ngikut menemani si Haryono di lapangan sendirian, dia latihan shopping Karena ini ya butuh nambah bola. Oh. Iya benar-benar. Nah ini kan kitman yang istimewa memang. Aduh. Nah Cak Bi, Cak Sabar kan perjalanannya begitu panjang kan. Ya. Tadi seperti jadi saksi juga teman-teman pemain yang awalnya bukan siapa-siapa lalu jadi siapa-siapa ya. Terus pasti ada banyak juga momen-momen yang lucu lah ini. Banyak sekali. Nah, momen-momen lucu. Yang ada yang diingat nggak momen lucu itu? Saat kita waktu itu di saat mau naik pesawat, si Nurkolik sama Anang Ma'ruf itu sangat takut sekali dengan naik pesawat. Oh iya, Anang Jadi Ma'ruf. bahan kocok-koclokan. Oh iya, Ma'ruf ini ya fobia pesawat dan pernah jadi bagian Deltras, jadi bek kanan Bek kanan. musim sayap 2003 kan nggak salah ya. 2001, 2002 Iya, iya. sampai 2003, 2002 soalnya dia juara Persija Jakarta. Oh, iya. 2001 itu. Yang lainnya, Cak? banyak, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Banyak lah pokoknya. Karena memang Cak Sabar dekat sekali ya dengan Iya, pemain. sangat dekat. Lah ini kan dulu nyangka nggak karena kan dulu Deltras away kemana-mana nih ke banyak daerah. Iya. Dulu nyangka nggak bakal naik pesawat terus berkunjung. Sangat tidak menyangka. Saya sebagai orang biasa nggak punya cita-cita naik pesawat, akhirnya bisa keturutan naik pesawat Dan bisa ke banyak kota ya. ke banyak kota, terutama di luar pulau yang ada tim-tim bola pada waktu itu, yang ada di tim Liga 1 Indonesia. Iya, karena dulu ada Persiwa Wamena, Persipura Wamena, ya. Persipura, Gue kemana-mana, iya. Bontang. Benar. Nah, tapi kalau di proses begitu kan, ya semua kan pasti barang itu kan kitman kan ya. Hitman semua yang Iya, ngurusi. yang ngurusi. Nah, Iya. itu ya apa ya? Itu kan kadang, wih, kepengen ke pantai begini, kepengen ke tempat yang itu karena nggak pernah dikunjungi. Tapi di sisi yang lain harus menyiapkan barang. Itu masih sempet nggak apa di sela-sela itu masih bisa jalan-jalan nggak? Masih bisa di waktu kita rest latihan, libur latihan, baru kita jalan-jalan sama teman-teman rame-rame semua. Yang jelas Yang pekerjaan beres semua. dibereskan semua ya. Benar. Istimewa. Nah ini sekarang masih ada di Deltras dan Deltras sekarang berada di Liga 3 di posisi yang paling bawah. Harapannya Cak Sabar sendiri nih. Ya, Deltras naik lagi ke kasta yang paling tertinggi di persepakbolaan Indonesia. Itu Amin. aja, amin. Itu aja. Ini obrolan yang sedikit berbeda karena kalau biasanya bersama pemain dan mantan pemain atau dengan pelatih, sekarang kali ini dengan kitman. Kalau dulu namanya perlengkapan. Itu dulu kawan-kawan obrolan kali ini. Yang jelas selalu ada Sabar di skuad Deltras. Oh, mantap. Itu dulu, nanti kita bertemu di obrolan-obrolan berikutnya, tentu saja di Oma Bal-Balan. Terima kasih banyak Cak Sabar. Sama-sama Mas Miftah. Selamat sore.